Lexa memandang dirinya di kaca wastafel kamar mandi. Lingerie itu benar-benar memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sangat proporsional. Aku sungguh terlihat seperti wanita murahan. Dia berdesis sendiri. Dia memandang pintu kamar mandi. Ada keraguan untuk membuka dan menunjukkan kado yang diberikan oleh sahabat sebelum si suami. Dia kan homo. Penampilan ini tidak akan berpengaruh padanya. Buktinya, selama aku tidur di sebelahnya, dia tidak ada tanda tergoda. Begitupun kalau aku keluar hanya menggunakan bedroom, dia santai saja. Lexa bermonolog di depan kaca. Lexa mengatur nafasnya, kemudian menuju pintu yang memisahkan dirinya dengan Eldrick. Tapi kalau dia terpancing bagaimana ya? Bukannya membuka pintu, justru dia mondar-mandir sembari menggigit kuku jarinya. Tiba-tiba dia teringat nasihat sang ibu saat sebelum hari pernikahannya berlangsung. Adele sangat tahu kalau Lexa tidak mencintai Andrew, tetapi sang ibu berpesan, apapun nanti, selama suami tidak berlaku kasar, kamu harus bisa memenuhi kebutuhan biologi suami kamu. Ingat, menikahlah satu kali seumur hidup. Jadilah istri yang sempurna untuk suamimu. Kalau kebutuhan dapur kurang baik, kamu bisa membelinya, tetapi kebutuhan biologis jangan sampai dia membelinya di tempat lain. Amit amit, amit amit. Itulah sekelebat nasihat yang terus terngiang di otak Lexa. Ya udahlah, toh dia suami aku. Kalau kali ini dia terbukti homo, bukan salah aku, kan dianya yang gak nafsu, bukan aku. Dengan begitu aku jadi lebih lama lagi menyembunyikan identitasku, setidaknya sampai papa kembali. Walau semua sepertinya tidak mungkin. Masih bermonolog kali ini, Lexa menyentuh kenop pintu kamar mandi dan memutarnya. Cekrek. Lexa membukanya perlahan. Kepalanya lebih dulu menyembul keluar. Dilihat Eldrick tengah berdiri membelakanginya menghadap ke pintu kamar. Mas, panggil Lexa, namun tidak ada jawaban dari Eldrick. Akhirnya Lexa memberanikan diri keluar dari kamar mandi. Mas sedang apa di situ? Jangan bilang Mas kerasukan Mbak Kunti penunggu pohon jambu di depan sono. Lexa perlahan mendekati Eldrick. Dia bergidik ngeri. Jika memang benar sang suami kesurupan, akhirnya mulutnya mulai komat-kamit membaca ayat kursi dengan lirih. Mas, panggilnya lagi. Kali ini dia memberanikan diri menyentuh bahu Eldrick. Nyer, saat pikiran Eldrick sudah traveling kemana-mana, menahan Johnny supaya tidak gegabah bangun dari tidurnya. Tetapi apalah gunanya, Lexa bahkan berani menyentuh bahu Eldrick. Pria itu membuang nafasnya pelan dan membalikkan tubuhnya menghadap wanita yang sedari tadi memanggilnya. Mas sakit. Wajah Lexa mendadak cemas melihat buliran keringat memenuhi dahi suaminya. Dia menempelkan punggung tangannya di dahi Eldrick. Tapi nggak panas mas, ucapnya tanpa dosa. Tidak dapat membaca sorot mata Eldrick yang lapar memandang lurus ke dan turun. Apa mas beneran kesurupan? Kamu sedang menggoda aku? Tanya Eldrick dengan suara parau, menahan gejolak di dadanya, juga menahan Johnny yang mulai membuat menjadi sempit. Enggak, aku hanya ingin menunjukkan kado yang diberikan elang dan langit, ucap Lexa dengan raut polosnya. Kamu mau ngapain mas? Lexa mendadak menjadi gugup menyadari Eldrick yang mulai mendekatkan wajahnya. Eldrick tidak menjawab, matanya sudah tidak dapat berpaling dari bibir Ranum yang bergerak-gerak. Dengan beraninya dia yang ternyata begitu lembut dan hangat. Kini giliran Lexa membeku. Dia tidak merespon, juga tidak menolak, dan tidak bernafas. Bernafaslah, bisik Eldrick saat dia melepas, namun masih terlalu dekat. Lexa masih dapat merasakan aroma mint dari hembusan nafas Eldrick. Apa kamu baru
Apa kamu baru pernah berciuman? Eldrick memundurkan wajahnya, namun Lexa tidak menjawab. Dia masih terlalu syok dengan sikap Eldrick barusan. Dia melihat wajah Lexa yang menegang dan memundurkan Lexa satu langkah supaya dia dapat melihat dengan jelas kado sempurna yang Tuhan berikan untuknya. Kamu sendiri yang menggodaku dengan memakai lingerie ini. Jangan salahkan aku jika aku tidak dapat menahannya. Eldrick masih memandangi lekukan tubuh di hadapannya. Tangannya mencengkeram bahu Lexa untuk menahan supaya wanita itu tidak kabur karena malu. Aku benar tidak menggodamu. Bukankah kamu mengakui di depan teman-temanmu kalau kamu adalah homo? Jadi aku berani melakukan ini. Lexa menunduk merasa malu memandang pria yang telah mencuri ciuman pertamanya yang mungkin setelah ini lebih dari sebuah ciuman. Homo? Jadi kamu menguping obrolan kami tadi pagi? Lexa mengangguk dengan mata masih menatap jemarinya yang mulai saling meremas. Itu hanya candaan. Aku akan tunjukkan kalau aku adalah pria jantan. Kali ini Eldrick menyeringai. Tangannya menarik dagu Lexa untuk dapat memandang wajah istrinya. Bukankah aku berhak atas dirimu? Lexa kembali menatap mata yang tadi sudah membuatnya tersihir, dan rupanya kini sihir itu kembali menyerangnya. Kepalanya mengangguk lamban, seakan dia benar-benar sudah dihipnotis. Aku sudah menahan untuk tidak menyentuhmu, tapi dengan tampilanmu yang seperti ini, sungguh aku tidak dapat menahannya. Kumohon jangan menolak, bisik Eldrick di telinga Lexa, hingga hembusan nafas yang membelah telinganya membuat tubuhnya meremang. Mas, tapi aku deg-degan. Eldrick tidak menjawab. Dia memilih memberikan relaksasi dengan mendengus aroma tubuh Lexa di bagian sangat harum. Tidak lama, naik ke atas dan kembali dengan lembut. Suasana malam yang dingin membuat keinginan mereka memuncak. Menjalani malam pengantin yang tertunda bukanlah masalah cinta. Tidak, kegiatan ini belum didasari dengan cinta, tetapi saling menghormati satu sama lain adalah kunci utama dalam sebuah hubungan. Eldrick takkan melakukan ini jika sang pemilik tidak mengizinkan. Cukup lama Eldrick memberi relaksasi. Hal itu membuatnya menaruh curiga pada Lexa. Bukankah dia janda dan sudah memiliki anak? Tetapi kenapa dia begitu terlihat amatir dan malu-malu? Eldrick tidak peduli. Dia meneruskan kegiatan yang akan memakan banyak waktu malam ini. Sudah 4 tahun Eldrick dan Johnny berpuasa. Dia tidak ingin gagal malam ini untuk berbuka puasa bersama wanita halalnya. Kini tangan kekal Eldrick berhasil membuat tubuh mereka dia dan menggiring. Eldrick memperlakukan Lexa begitu lembut, manis dan berhati-hati. Dengan sedikit susah payah, Johnny berhasil bersatu dengan Ginny. Kehangatan mulai menjalar. Namun Eldrick merasakan ada yang ganjil. Dia paham betul bagaimana rasanya, wanita perawan atau bukan, tetapi dia tidak mau merusak suasana dengan menanyakan hal itu pada istrinya yang kini sedang menggigit bibirnya menahan sakit. Sesuatu yang baru saja terjadi adalah momen mendebarkan. Terlebih ada setitik air mata yang lolos dari mata lentik Lexa. Eldrick mencoba membuat semua terasa nyaman, mengikuti bahasa tubuh yang Lexa berikan. Rasa takut, gugup melebur jadi satu. Angin yang diam-diam masuk melalui celah ventilasi menjadi saksi betapa membaranya aktivitas dua insan yang sudah bersertifikasi halal di atas, hingga terdengar alunan panjang menandakan mereka sudah sampai pada
pada tujuan mereka. Istriku, Eldrick mengulas senyum nakalnya. Lexa yang malu-malu mendorong pria itu hingga terjerembab di sisinya. Dia buru-buru meraih selimut dan menutupi seluruh tubuhnya. Aku malu, kamu pergi sana, teriaknya dari balik selimut. Eldrick terkekeh. Cie, udah dapet enak-enak nyuruh pergi. Kenapa nggak minta pergi dari tadi? Ledek Eldrick yang masih memperhatikan gerakan lucu Lexa di balik selimut. Namun senyumnya perlahan hilang mengingat apa yang baru saja terjadi. Aku akan pergi, tetapi kamu harus jawab dengan jujur, tanya Eldrick dengan memiringkan tubuhnya ke arah Lexa dan menopang kepalanya dengan telapak tangan. Tidak ada jawaban. Kenapa kamu masih perawan, sedangkan kamu sendiri mengaku dirimu janda? Pertanyaan itu membuat Lexa membuka selimutnya yang menutupi wajahnya. Tubuhnya benar-benar mati rasa. Dia lupa dengan melakukan hubungan ini, sama saja membuka identitas dirinya. Maaf, hanya itu kata yang lolos dari bibirnya. Lexa dikenal sebagai seorang janda dan memiliki satu anak. Dia rela menerima caci maki dan diundang sebelah mata oleh orang-orang sekitar, tetapi fakta yang ada di depan mata ternyata dia masih suci, belum tersentuh. Bahkan cuman itu terasa kaku, seperti cuman pertamanya. Sebenarnya siapa dia? Apa tujuannya? Pertanyaan itu terus berkeliaran di otak Eldrick yang kini sudah membersihkan diri dan memakai kemeja slim fit hitam serta sepatu pantofel. Dia berdiri di samping Lexa, memandang sang istri yang sudah ternyenyak. Dia juga dapat melihat bercak merah di atas spray berwarna nude sebagai bukti nyata bahwa sang Casanova telah mendapatkan keberuntungan lebih dari yang dia duga. Ada kejutan apa lagi yang akan kamu berikan, Lex? Apapun alasannya, aku berterima kasih karena kamu sudah menjaga dirimu dan memberikan seutuhnya hanya untuk suamimu yang kotor ini. Gumamnya mengusap kening Lexa dan mengulas senyum samarnya. Setengah jam yang lalu, Eldrick mempertanyakan tentang kesuciannya, namun Lexa hanya berucap maaf, lalu diam. Dengan wajah muram bergerak memunggungi pria yang sedang menunggu jawaban darinya. Karena Eldrick tidak ingin merusak suasana yang menggembirakan, dia memilih memeluk kembali tubuh itu. Saling diam hingga akhirnya Lexa tertidur pulas. Eldrick mengangkat tangan kirinya melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 1. Ada pekerjaan yang harus dia selesaikan di kantornya, The Bloods. Belum lagi ponsel yang sudah penuh dengan chat dari 2 sahabat sablengnya yang enggan dia buka. Disinilah Eldrick sekarang duduk bersandar di kursi kebesaran ruang kerja The Bloods sendiri. Dia membuka ponsel yang belum sempat dibuka sedari tadi. Grup berisikan hanya 3 anggota, yaitu trio Sableng. Sudah berisi puluhan chat belum terbaca. Langit Sableng, kadonya udah dibuka belum, Rik? Elang Sableng, harusnya sih udah. Langit Sableng, kalau dia nggak balas berarti dia udah buka kado sahnya itu. Elang Sableng, kita sahabat paling ngerti sedunia kan ya bro. Kita tahu lu udah puasa selama 4 tahun, jadi kita siapkan obat penguat dan teman-temannya. Langit Sableng, takut Johnny udah lapuk dan cepat lelah. Emoticon menjulurkan lidah. Eldrick kembali men-scroll chat yang terlalu banyak obrolan tidak berfaedah. Langit Sableng, kenapa belum berangkat, Rick? Elang Sableng, kado kita lagi dia gunain pasti bro. Sujud syukur gue, Jody kembali berjaya. Hidup Jody, hidup. Dasar kalian berdebah. Ketika Eldrick menekan tombol kirim, otomatis chat bergulir cepat ke bawah. Matanya membulat melihat chat terakhir yang terpampang di layar ponselnya. Buruan datang, hototnya dilanjut besok pagi. Ada kakak lu nungguin. Ngapain orang itu? Kemari ya, tumben. Julio, kemari. Eldrick mengerutkan keningnya tajam. Siapa lagi kalau bukan Julio? Dia hanya memiliki satu saudara tertua yang ada di negara ini,
yaitu kakak sepupunya, Giulio Guinandra. Sebenarnya masih ada 2 saudara sepupu, tetapi mereka ada di luar negeri dan tidak mungkin tengah malam datang ke kantornya. Eldrick tidak memiliki hubungan yang baik dengan Giulio, yang tidak lain adalah orang yang kini dipercaya sang kakek untuk menjalankan Guinandra Corporation. Keputusan Eldrick untuk mundur dalam urusan perusahaan keluarga dan memilih membangun The Bloods adalah karena dia menghindari perebutan kekuasaan dan mungkin berdampak pada permusuhan antar saudara. Ayah Giulio sebagai putra tertua Anggoro telah meninggal, hingga yang kini memimpin perusahaan adalah Darren, ayah Eldrick. Putra ketiga Anggoro masih ada anak kedua, tetapi dia adalah wanita sehingga sang kakek tidak memberinya kesempatan untuk memimpin. Sang kakek yang awalnya meminta Eldrick turut bergabung menjalankan perusahaan, namun setelah dia benar-benar pergi dari rumah dengan bisnis klub malamnya, kakek akhirnya memilih cucu tertua, yaitu Giulio, diangkat menjadi bakal penerus sementara di bawah kepemimpinan Darren. Keputusan baru akhirnya sang kakek lontarkan beberapa bulan lalu di antara kelima cucunya. Siapa yang lebih dulu dapat memberikan cicit laki-laki, maka ketika bayi itu baru lahir akan langsung diberi 20% saham perusahaan. Sama artinya keturunan yang beruntung itu akan menjadi penerus perusahaan raksasa yang tengah berjaya di wilayah Asia. Sayangnya 2 cucu dari anak kedua Anggoro yang memutuskan menikah di usia muda melahirkan cicit perempuan. Kesimpulannya, dia datang kemari karena sudah mengetahui kabar pernikahanku. Eldrick menarik satu sudut bibirnya. Dia menegakkan duduknya, meletakkan ponsel, kemudian meraih gagang telepon kabel yang selalu bertengger di sudut meja kerjanya. Dia menekan tombol angka 1 yang langsung terhubung ke ruang resepsionis. "Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" jawab resepsionis wanita dengan sangat sopan. "Apa tadi ada seseorang mencariku?" "Banyak, setiap malam selalu banyak yang mencari," jawabnya dengan nada polos. Eldrick menghempaskan nafas kasar. "Maksud saya orang yang tidak biasa, bukan wanita-wanita tidak jelas itu," ucap Eldrick dengan penuh tekanan. Mengapa resepsionisnya selemot itu? Tetapi memang benar, sebagian besar wanita yang berkunjung ke The Bloods adalah untuk mencari salah satu dari 3 pria tampan alias trio sableng termasuk Eldrick. "Maaf Pak, ya tadi ada seseorang mengaku dari keluarga Guinandra datang. Ketampanannya nyaris menandingi Bapak, namun aura kejantanannya dan karismanya tetap Bapak Eldrick jauh lebih unggul. Dia sempat menunggu cukup lama di ruangan Bapak," jawab resepsionis begitu menggebu dengan senyuman yang cukup lebar, membuat satpam yang mengeping di depan meja resepsionis mencepikkan bibirnya. "Apa dia mengatakan sesuatu?" "Iya, dia hanya berpesan untuk datang ke acara besar Guinandra. Undangan juga sudah saya letakkan di atas berkas kantor di ruangan Bapak." Eldrick mengedar matanya ke tumpukan berkas di sampingnya. Memang benar ada satu kertas berwarna gold terbungkus rapi di atasnya. "Ya, aku menemukannya. Terima kasih." "Ada lagi, Pak," resepsionis berucap buru-buru. Eldrick yang sudah menjauhkan gagang telepon mendengar teriakan itu pun kembali menempelkan lagi ke telinganya. "Apa?" tanya Eldrick dengan nada berat. Dia bertanya, apa bos The Bloods ini pernah membawa istrinya ke kantor? Kali ini resepsionis berkata dengan hati-hati, karena dia sangat yakin kalau bosnya yaitu Eldrick belum memiliki istri. Mendengar itu, Eldrick mengusap kasar wajahnya dan menggerakkan giginya menahan umpatan yang ingin dia lontarkan untuk Giulio. "Halo Pak, masih di situ?" panggil resepsionis karena Pak bosnya tidak menjawab. "Ya, lalu kamu menjawab apa?" Eldrick berusaha berbicara dengan normal. "Saya belum sempat
menjawab keburu Mas Langit dan Mas Elang datang, dan mereka menggiring orang itu ke ruangan Bapak. Tidak lagi mengucapkan kalimat terima kasih, Eldrik sudah menutup teleponnya dengan kasar. Eldrik sendiri bimbang, dia belum mengumumkan statusnya. Apa karena dia malu dengan wajah sang istri yang jauh dari kata cantik? Tidak, bahkan kemarin Eldrik membawa Lexa jalan-jalan tanpa merasa malu. Dia juga tidak memperdulikan komentar orang yang beberapa kali melontarkan kalimat menyakitkan untuk Lexa. Apa aku membuka identitasku sekarang ya? Jangan sampai Lexa mengetahui dari orang lain. Eldrik bermonolog, bukan karena fisik. Selain Lex yang belum mengetahui identitasnya, dia juga masih mencari cara untuk menjelaskan kepada kakek dan keluarga mengenai pernikahan dadakannya. Eldrik menghempaskan nafas kasar ke udara dan menjatuhkan punggungnya ke sandaran kursi. Dia memejamkan matanya dan memijat kepalanya yang tidak terasa sakit. Hanya saja otak itu harus bekerja dengan baik supaya keadaan tetap berpihak padanya. Saat dia membuka matanya, pandangannya tertuju pada benda berada di tumpukan berkas paling atas, sebuah undangan yang diberikan oleh Julio. Eldrik menegakkan tubuhnya meraih kertas undangan itu yang berlapis amplop gold bercap Gwynandra Skop, sebuah undangan ulang tahun Anggoro Gwynandra yang tidak lain adalah kakak Eldrik, orang yang paling berkuasa atas seluruh kekayaan Gwynandra. Seorang Julio susah payah datang kemari hanya untuk memberi undangan ini. Bullshit. Eldrik melempar undangan itu ke meja dan mulai meraih berkas-berkas yang harus dia kerjakan. Meski matanya cukup mengantuk, namun tangannya berhenti membuka berkas. Dia kembali menatap undangan yang baru saja dia lempar. Ulang tahun kakek, sepertinya aku akan memberi kado terbaik untuknya. Eldrik menyunggingkan senyum penuh arti. Ada rencana besar yang tiba-tiba muncul di otak cerdasnya.